Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, tetap semangat buat kalian semuanya yang masih mengikuti terus. Perjumpaan kali ini saya membahas materi yang berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup terdiri dari ada manusia, ada hewan, dan tumbuhan. Ciri-cirinya diantaranya satu, bergerak. Jadi untuk manusia dan hewan, karena hewan ini memiliki organ yang hampir sama dengan manusia, maka ketika bergerak, hewan ini menggunakan alat geraknya yang berupa tulang, sendi, dan otot. Jadi ketika berjalan, berlari, atau melakukan aktivitas yang lain. Sedangkan pada tumbuhan, geraknya merupakan gerak pasif. Artinya gerak ini dipengaruhi dari luar. Bisa berupa cahaya, bisa berupa gravitasi, atau berupa nutrisi. Nutrisi itu yang ada di dalam tanah, ya, air dan zat hara yang lainnya. Jadi proses bergeraknya antara manusia dan hewan itu sama, dan kalau dengan tumbuhan itu ada sedikit perbedaan. Ciri yang kedua, jadi sebelum menginjak pada ciri yang kedua, jadi ini salah satu proses pembelajarannya, diberikan gambar orang sedang melompat, kemudian siswa memberikan pertanyaan, apakah orang itu berpindah tempat. Nah, kemudian dilakukan penentuan hipotesis atau prediksi orang itu berpindah tempat setelah melakukan aktivitas melompat. Kemudian siswa mencoba melakukan gerakan dan mengukur setiap jarak lompatan dari posisi awal. Kemudian dimasukkan di dalam tabel lompatan pertama, lompatan kedua, sampai lompatan kelima misalnya, dan diukur hasilnya. Hasil dari mencoba dilakukan asosiasi dengan cara menjelaskan, tabel itu dibuat grafik, kemudian menjelaskan perubahan yang terjadi. Kemudian hasilnya dibandingkan dengan hasil kegiatan antar kelompok dengan cara mengkomunikasikan dari hasil kesimpulan. Nah, semakin banyak lompatan, semakin jauh jaraknya, walaupun nilainya tidak sama antara siswa, tetapi satu kesimpulan bisa membawa satu keputusan bulat di antara kelompok-kelompok dalam satu kelas, yaitu bergerak itu merupakan perubahan posisi benda dari tempat yang semula, dan konsep ini akan tersimpan oleh siswa bahwa setiap orang yang bergerak itu berpindah tempat. Kita lanjutkan dengan ciri yang kedua, yaitu tumbuh dan berkembang. Di sini saya memberikan gambar, yaitu tumbuhan yang sedang tumbuh. Ya, tumbuhan yang tumbuh ini diukur ketinggiannya. Sedangkan ini untuk tanaman, ini juga untuk manusia juga bertambah tinggi. Kemudian bertambah besar itu artinya berkembang. Nah, ini kalau ini isinya satu, ini sudah agak besar, ini agak besar, ini bertambah, sudah mulai bercabang, dan ini sudah lebih banyak lagi. Dan kalau manusia berkembangnya ini ukuran besar, ya, bukan ukuran tinggi. Kalau tinggi tumbuh, kalau besar itu berkembang. Dan kalau pada manusia itu dimulai dari balita, anak, kemudian remaja prosesnya. Jadi ada balita, ada anak, kemudian remaja, dewasa, dan tua. Kemudian ciri yang ketiga yaitu bernafas. Manusia dan hewan memiliki organ tubuh yang hampir sama, sehingga ketika melakukan pernafasan itu menghirup oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Sedangkan pada tumbuhan
ini memiliki dua sistem. Siang hari dan malam hari itu berbeda. Kalau siang hari, tumbuhan bernafas itu menghirup karbon dioksida yang dilepaskan oleh manusia atau hewan dan melepaskan oksigen yang itu diperlukan manusia dan hewan. Sehingga pada siang hari terjadi simbiosis, ya, terjadi hubungan yang saling menguntungkan antara manusia hewan terhadap tumbuhan. Nah, tetapi pada malam hari tumbuhan itu menghirup oksigen sama dengan manusia dan hewan dan melepaskan CO2. Sehingga ketika seseorang itu berada di bawah pohon pada malam hari bisa berdampak pada proses bernafasnya. Jadi misalnya terjadi pilek. Nah, ini karena pada malam hari antara tumbuhan dengan manusia ini bersaing untuk sama-sama mendapatkan oksigen dan sama-sama melepaskan CO2 yang itu racun buat manusia. Lanjutnya, Bapak, Emak, dan adik-adik, apakah sudah like, share, dan subscribe? Tentunya kalian lakukan apabila memang pengetahuan ini bermanfaat buat kalian semua. Kita lanjutkan tentang alat pernafasan pada hewan, karena hewan ini spesiesnya banyak sekali, maka alat pernafasan yang digunakan pada hewan ini bermacam-macam. Di antaranya menggunakan paru-paru ini pada binatang mamalia, sapi, kambing, dan sebagainya. Kemudian aves ini misalnya ayam, burung. Reptil itu kura-kura, buaya, dan sebagainya. Dan satu ini golongan moluska. Moluska ini hanya bekicot yang melakukan pernafasan menggunakan paru-paru. Yang kedua menggunakan insang. Ini yang menggunakan adalah Pisces, jadi golongan ikan. Kemudian amfibi muda, misalnya katak muda ya, katak muda itu menggunakan insang. Kemudian cumi-cumi, udang, dan kerang. Berikutnya kalau katak dewasa, ini sudah terjadi perubahan menggunakan paru-paru dan kulit. Nah, kemudian alat pernafasan yang lain yaitu trakea yang digunakan lebah, kumbang, semut, dan belalang. Dan berikutnya alat pernafasan yang menggunakan permukaan tubuh atau kulit yaitu hidra, anemon, dan cacing. Berikutnya ciri makhluk hidup yaitu berkembang biak, di mana proses berkembang biak yang dilakukan manusia, hewan, dan tumbuhan ini, kalau manusia itu hanya menikah, kemudian hewan juga demikian, kalau hewan itu kawin. Tapi kalau tumbuhan ini proses berkembang biaknya bermacam-macam. Ada yang kawin, ada yang tidak kawin, yang dikatakan vegetatif ya, atau generatif. Nah, ada juga yang menggunakan tunas. Jadi tunas itu tidak perlu ada perkawinan. Jadi ada, kalau sudah tua itu ada muncul tunasnya, dan itu yang digunakan untuk proses berkembang biak. Berkembang biak ini sebenarnya upaya untuk memperoleh keturunan yang disebut dengan reproduksi. Jadi untuk yang tumbuhan yang proses reproduksinya bermacam-macam. Lanjutnya ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan, yaitu memerlukan nutrisi, di mana nutrisi ini sebagai sumber energi yang digunakan oleh makhluk hidup untuk beraktivitas. Nah, untuk manusia dan hewan, nutrisi ini diperoleh dari makan dan minum. Sedangkan pada tumbuhan ada proses yang disebut dengan proses fotosintesis, di mana fotosintesis ini memerlukan air. Jadi pada saat tumbuhan itu disiram, kemudian pada saat bernafas memerlukan CO2. Nah,
Kemudian terjadi reaksi kimia pada klorofil, zat hijau daun, dengan bantuan sinar matahari menghasilkan zat tepung atau glukosa C6H12O6 dan oksigen yang diperlukan oleh manusia. Termasuk di dalamnya adalah energi. Kemudian untuk manusia yang membutuhkan nutrisi, itu fungsinya jelas sekali. Setelah makan, biasanya tubuh kita berkeringat, jadi itu di dalam tubuh mengalami proses pembakaran. Jadi kadang-kadang kita pengap ya, atau bahasanya kita sumuk gitu, itu proses pembakaran yang dimana akan menghasilkan suatu energi yang dibutuhkan dalam beraktivitas. Berikutnya, yang terakhir adalah peka terhadap rangsang atau iritabilitas, yaitu suatu respon atau tanggapan makhluk hidup terhadap kondisi yang tidak seperti biasa. Jadi misalnya suhu lingkungan itu panas, ini mempengaruhi kondisi tubuh seseorang. Jadi kalau manusia harus kipas-kipas untuk menetralisasi itu. Nah, hal ini secara keseluruhan iritabilitas itu dipengaruhi oleh tekanan, suhu, dan cahaya. Jadi manusia itu apabila ada tekanan yang berubah, suhu yang berubah, cahaya yang berubah, ini akan ada respon. Satu saat misalnya ketika seseorang berada di luar itu panas sekali, kemudian masuk ke rumah, ini biasanya akan terjadi gelap dan itu mata dipejamkan sebagai proses untuk mengembalikan kondisi seperti sedia kala. Nah, kalau pada tumbuhan ini bermacam-macam. Misalnya situ ada bunga matahari, ini dipengaruhi oleh cahaya. Jadi kalau ada cahaya, bunga matahari itu akan menghadap ke sana. Kemudian ada sentuhan, ini yang terjadi pada tumbuhan putri malu. Ketika disentuh, dia akan merunduk. Maka dikatakan banyak orang menjadi tumbuhan pemalu. Kemudian ada zat-zat kimia seperti akar. Akar itu akan menuju di mana daerah itu mengandung zat hara yang bagus, mengandung air yang bagus. Ini pengaruh dari zat-zat kimia yang terjadi pada tumbuhan. Jadi beberapa ciri-ciri makhluk hidup itu dimiliki semuanya oleh manusia, hewan, dan tumbuhan. Demikian pembahasan untuk ciri-ciri makhluk hidup. Semoga masih mengikuti materi-materi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.